Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal-soal bilangan berpangkat. Kita akan bahas sama-sama ya. Ini adalah materi mengulang ketika di semester ganjil kelas 9. Kita langsung saja pada soal-soal bilangan berpangkat dan bentuk akar. Di sini sudah tersedia 3 soal, kita jawab sama-sama. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Di sini sudah terlihat sama-sama akar 2. Berarti kita bisa langsung menjumlahkan 5 ditambah 3 dikurangi 4 ya, dalam kurung ini akar 2 karena sama-sama akar 2. 8 dikurangi 4 berarti 4 akar 2 ya. Jadi nomor 1 jawabannya 4 akar 2. Kemudian kita lihat nomor 2. Nomor 2 di situ 4 akar 2 dikali 5 akar 3. Berarti di sini kita kerjakan 4 kali 5 itu 20. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Jadi 20 akar 6. Ini mengingat kembali semester ganjil ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Ada 3 ditambah akar 2 dikali 2 ditambah akar 3. Nah, ini kita mengingat juga tentang perkalian suku 2 ya. Nah, ini dikerjakannya adalah ini langkah pertama 3 kali 2, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Jadi ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Ini mengulang kembali. Langkah pertama di sini 3 dikali 2. Ibu tulis saja di sini 3 dikali 2. Langkah kedua 3 dikali akar 3. Berarti ini positif 3 ya. Dikali akar 3. Langkah ketiganya ini akar 2 dikali 2. Akar 2 dikali 2. Langkah keempatnya adalah akar 2 dikali akar 3. Kita kerjakan 3 dikali 2 itu 6. 3 dikali akar 3 positif semua ya. 3 akar 3. Kemudian akar 2 dikali 2 positif semua berarti 2 akar 2. Terakhir akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Karena di sini tidak ada yang sama, maka ini tetap seperti ini ya jawabannya. 6 ditambah 3 akar 3 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 6. Oke, mudah-mudahan sudah ingat kembali ya. Kita lihat contoh soal berikutnya, kita bahas bersama. Bentuk rasional dari 4 per akar 3 dan hasil dari ini. Kita ingat kembali kalau ingin merasionalkan ya yang di bawahnya itu bentuk akar, maka ini dikali dengan ini 4 per akar 3 kali dengan 1 sebetulnya, tapi satunya berbentuk akar 3 per akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 kan 1 ya. Suatu bilangan jika dikali dengan 1 tidak mengubah nilai ya. Sekarang kita lihat 4 di sini 4. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Berarti di sini 3. Ya. Jadi bentuk rasional dari 4 per akar 3 adalah 4 per 3 akar 3. Ingat ini. Ya. Kemudian nomor 5. Hasil dari 12 per akar 2 ditambah 2 akar 2. Lihat di sini akar 2 tidak rasional. Maka yang 12 per akar 2-nya harus dibuat rasional dulu. Ya, seperti ini. 4 per akar 3 itu tidak rasional. Yang rasionalnya adalah 4 per 3 akar 3 setelah mengubah bentuk seperti ini. Berarti kita ubah dulu menjadi 12 per akar 2 kali 1. Tapi satunya dalam bentuk akar 2 per akar 2. Sehingga nilainya tidak berubah ya. Ditambah 2 akar 2.
Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti kembali lagi ya, 12/2. Ini akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 2 tambah 2 akar 2. 12 dibagi 2 kan 6. Berarti 6 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, di sini sudah dilihat, sudah kita lihat sama-sama akar 2. Berarti kita tinggal menjumlahkan 6 dengan 2 yaitu 8. Jawabannya 8 akar 2. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, oke, kita lihat. Hasil dari akar 27 ditambah akar 75 tambah akar 12. Ini tidak bisa dikerjakan kelihatannya. Tapi kita bisa menjawab ini dengan mengubah dulu akar 27 itu menjadi akar 9 dikali 3. Akar 75-nya kita ubah menjadi 25 kali 3. 25 kali 3 kan 75 ya. Dan 12 kita ubah menjadi 4 kali 3. Nah, sekarang kita lihat akar 9 kali akar 3. Akar 9 kan bisa, yaitu 3. Maka 3 akar 3. Kemudian akar 25 kan bisa, yaitu 5. Maka 5 akar 3. Dan akar 4 itu 2. Maka 2 akar 3. Terlihat di sini sama-sama akar 3. Berarti tinggal menjumlahkan 3 ditambah 5, 8. Ditambah 2, 10. Jawabannya adalah 10 akar 3. Karena sudah sama-sama akar 3. Lalu kita lihat nomor 7, hasil dari ini. Ya, hasil dari ini. Kita lihat seperti yang tadi, ya. Berarti akar 7, ya ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. 1, kedua, ketiga, keempat. Ke-1 akar 7 kali akar 7. Ibu tulis ulang saja, akar 7 kali akar 7. Ini 7 ya. Kemudian yang kedua akar 7 dikali min akar 5. Kemudian yang ketiga di sini akar 5 dikali akar 7 ya. Akar 5 kali akar 7. Dan yang terakhir akar 5 dikali positif 5 ya. Positif akar 5 maksudnya. Dikali negatif akar 5. Oke, kita jawab. Akar 7 kali akar 7 itu akar 49. Akar 49 itu kan 7. Jadi kalau ada suatu bilangan akar 7, misalkan dengan akar 7 ini sama-sama 7, maka dengan cepat kita jawab langsung saja 7. Ya. Kemudian di sini positif dikali negatif, negatif. Akar 7 dikali akar 5 negatif ya. Akar 35 ya, tadi negatif sudah. Kemudian di sini positif dengan positif berarti positif. Akar 5 kali akar 7 akar 35. Dan yang terakhir positif dikali negatif, ini negatif. Akar 5 dikali akar 5, akar 25. Akar 25 itu berapa? 5, kembali lagi ya. Jadi ini 5. Kita lihat di sini. Negatif akar 35 ditambah 35 kan jadi habis, ini 0 ya, ini 0. Maka yang terakhir tinggal 7 dikurangi 5, yaitu berapa? 2 ya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, Ibu tulis ulang ya, Ibu garis bawah di sini. Kita lihat ini sebetulnya adalah selisih kuadrat. Itu soal tentang selisih kuadrat. Sambil mengingatkan kembali ini. Selisih kuadrat. Kita lihat di sini, kalau di situ ada akar 7 ditambah akar 5. Itu soalnya ya. Kemudian dikali akar 7 min akar 5. Coba kalian perhatikan. Di sini sama-sama angkanya 7, 5. 7, 5. Tapi di sini tandanya positif dan negatif. Nah, yang seperti ini itu disebut selisih kuadrat. Ya, disebut selisih kuadrat. Cara menjawabnya sebetulnya langsung saja, mudah. Ini bisa dengan cara yang langsung. Ini tinggal akar 7 dikuadratkan dikurangi akar 5 dikuadratkan. Ya, syaratnya ini lihat. Ini angkanya sama, akar 7, akar 7, akar 5, akar 5, tapi tandanya yang satu positif, yang satu negatif. Ini mengingatkan kembali. Nah, akar 7 dikuadratkan kan 7. Akar 5 dikuadratkan 5. 7 dikurangi 5 berapa? 2. Jadi jawabannya sama ya. Jadi mengingatkan kembali tentang selisih kuadrat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8. Bentuk rasional dari 4/3 dikurangi 5. Nah, ini cara ini Ibu tulis di sini, tulis ulang. 4/3 min akar 5.
ini dikali dengan sekawan dari ini. Sekawan dari 3 min akar 5 itu adalah 3 ditambah akar 5. Ingat ya, ini mengingat kembali. Kalian sudah paham. Jadi angkanya sama tapi tandanya berbeda. Kalau ini negatif, ini positif ya. Lalu bagaimana? Berarti kita lanjut. Ini 4 dikali 3 ditambah akar 5. Nah, yang bawahnya lihat. Ini kan selisih kuadrat. Ini 3, ini juga 3. Ini akar 5, ini akar 5. Tandanya yang satu negatif, yang satu positif. Berarti dengan cara yang tadi sudah Ibu jelaskan, ini bisa langsung dijawab 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Jadi 4 kali 3 ditambah akar 5, yang bawahnya 3 kuadrat itu kan 9 ya. Kemudian akar 5 dikuadratkan itu kan tetap ya, bukan tetap, maksudnya akar 25 itu 5, jadi 5 ya. Lalu bagaimana? Lihat di sini 4 3 akar 5. 9 dikurangi 5 kan 4. Nah, kita lihat di sini. Ini kan perkalian, berarti ini bisa dibagi ya. 4 dibagi 4 itu 1. 1 dikali 3 plus akar 5, jawabannya tetap 3 plus akar 5. Maka jawabannya yang mana? Yang C, yang ini ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengingat kembali ya materi semester ganjil kelas 9. Kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini tentang bentuk baku ya. Bentuk baku dari 708.000 adalah, ingat bentuk baku itu adalah selalu ditulis dalam bentuk satuan. Nah, ini kan ratusan ribu, harus dibentuk dalam satuan. Berarti ini kita ubah, Ibu tulis 708.000 diubah ke satuan, berarti kan 7,08. Ingat bentuk baku ya, 7,08 kali 10 pangkat berapa? Kan komanya di sini. Ya. Berarti 1 2 3 4 5. Jadi 7,08 kali 10 pangkat 5. Contoh yang lain, misalkan Ibu punya nilai 698. Nah, berarti ini 6 juta, bukan 600 ya, 6.980.000. Diubah ke bentuk baku, maka ini harus dalam bentuk satuan. Yang tadi jutaan kita ubah ke bentuk satuan kali 10 pangkat berapa. Berarti di sini 6,98 kali 10 pangkat, kan komanya tadi di sini ya. Hitung 1 2 3 4 5 6, berarti 10 pangkat 6. 6,98 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang kita lihat nomor 10 yang bentuknya desimal, bentuk baku dari 0,000573. Nah, kita ubah ke dalam bentuk satuan, berarti 5,73 kali 10 pangkat min di sini ya, karena di sininya desimal. Kan tadi komanya di sini. Nah, dari koma ke koma ada berapa angka? 1 2 3 4. Berarti 10 pangkat min 4. Contoh lain, misalkan Ibu punya soal 0,000478. Ubah ke bentuk baku. Berarti kita ubah menjadi 4,78 kali 10 pangkat min. Nah, komanya kan tadi di sini, tinggal hitung. 1 dari koma ke koma, 1 2 3 4 5. 10 pangkat min 5. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 11. Hasil dari, nah lihat bentuknya seperti ini. Kita kerjakan dulu ya. 3 dikuadratkan itu 9. X pangkat 3 dikuadratkan, ini kan ingat sifat-sifat dari perpangkatan ya. Kalau ada yang seperti ini berarti dikali. 3 dikali 2, jadi X pangkat 3 dikali 2, berarti X pangkat 6, 3 kali 2 ya. Kemudian Y pangkat 4, 4 nya dikali 2, Y pangkat 8 per 2 Z pangkat 3. Nah, yang sebelah kiri. Kemudian lihat di sini. Di sini ada bentuk bagi. Lihat, tapi di sini pecahan. Berarti kalau begitu, ini dikerjakannya dikali. Ini dikali ya, dikali, tapi yang ini dibalik.
Ya, ingat pelajaran SD, 4Z dibagi atau per 9X pangkat 4 Y pangkat 7. Ya, Ibu mengingatkan kembali waktu di SD, kalau ada 3/2 dibagi 5/7, maka ini mengerjakannya adalah 3/2 dikali ininya dibalik 7/5. 7/5. Nah, ini juga sama. Ini dikali, ini dibagi, dikerjakannya dikali, tetapi dibalik 4Z per 9X pangkat 4 per 9X pangkat 4 Y pangkat 7. Oke, setelah itu kita bisa jawab, bisa kerjakan. Lihat di sini. 9 ini dengan 9 ini kan bisa dibagi. Habis masing-masing 1. Kemudian 2 dengan 4. 4 dibagi 2. Ini dapat 2. Lihat X sekarang. X pangkat 6 kan per ini kan per ya, berarti kan dibagi. Kalau dibagi itu kalau perpangkatan berarti dikurang ya. X pangkat 6 dibagi X pangkat 4, berarti tinggal berapa di sini? Masih sisa ya, 6 dikurangi 4, X pangkat 2. Kemudian di sini lihat, Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 7, berarti 8 dikurangi 7 1, maka di sini tinggal Y pangkat 1. Lalu Z, ini Z dengan ini Z pangkat 3, maka di sini berarti kan yang ini tinggal Z pangkat 2. Oke ya. Lanjut, yang di atas berarti yang di atas ini, yang ini tinggal yang bersisa apa? 2 ini, kemudian X pangkat 2, kemudian Y pangkat 1. Nah, Y pangkat 1 tidak pernah ditulis, maka Y saja, per di bawahnya Z ini, kan tadi Z ini dengan Z pangkat 3 kan di bawahnya tinggal Z pangkat 2 ya, berarti di sini Z pangkat 2. Ini hasilnya. Tetapi ternyata pilihan ini tidak ada. Nah, supaya pilihan ini ada di jawaban ini ya, maka yang di bawah ini kita pindahkan ke atas. Kalau yang di bawah pindah ke atas, maka yang tadinya positif maka berubah menjadi negatif. Maka ini menjadi 2X kuadrat Y. Z pangkat 2 pindah ke atas, maka tinggal Z pangkat min 2. Maka jawabannya 2X kuadrat Y Z pangkat min 2. Jawabannya yang cocok adalah C. Begitu ya. Mudah-mudahan paham ya, ini mengingat saja. Oke, lanjut. Kita lihat soal nomor 12. Nah, ini diterapkan dalam soal sehari-hari ya. Suatu persegi panjang. Nah, persegi panjang kita buat saja dulu supaya mudah. Ini persegi panjang. Memiliki ukuran panjang 3/2, ini panjang 3/2 ditambah 1. Sedangkan lebarnya 4/2 dikurangi 2. Maka luas persegi panjang tersebut adalah, ingat luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Berarti kita masukkan saja panjangnya itu 3/2 ditambah 1. Lebarnya adalah 4/2 dikurangi 2. Kan kita sudah tahu caranya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, karena ini sudah berulang-ulang, kita lanjut saja langsung ya. Sekarang lihat yang pertama, 3/2 dikali 4/2. Kita lihat 3 dikali 4 itu 12 ya. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. 12 dikali 2 jadi berapa? 24. Ya. Kemudian yang kedua, 3/2 dikali negatif 2. Berarti 3 dikali negatif 2 kan negatif 6. Negatif 6 akar 2. Langkah ketiga, 1 dikali 4/2. Berarti tetap 4/2, positif semua. Kemudian yang terakhir, 1 dikali negatif 2. Berarti negatif 2. Kita lihat yang bisa dikerjakan 24 dikurangi 2, 22. Kemudian di sini akar 2 sudah sama akar 2. Berarti negatif 6 ditambah 4, negatif 2, akar 2. Maka jawabannya 22 dikurangi 2 akar 2. Jawabannya adalah A. Ya, seperti itu penggunaannya. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 13. Jika 3 dipangkatkan 2X
min 3 sama dengan 243, maka nilai X yang memenuhi adalah, Ibu tulis ulang di sini, 3 pangkat 2X min 3 sama dengan 243. Untuk menjawab soal seperti ini, di sini kan ada 3 ya, bilangan pokoknya 3. Maka 243 ini kita ubah menjadi suatu bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dengan ini 3. Jadi kalau ditulis berarti 3 pangkat 2x min 3. Ingat ya, 243 itu kita ubah menjadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 243. Ternyata 3 pangkat 5. Nah, sekarang kita lihat ini. Jadi 243 itu sama dengan 3 pangkat 5 ya. Ini sudah sama-sama 3. Ini sudah sama-sama 3. Kalau ini sudah sama 3, dengan kata lain yang di atas pangkatnya pun nilainya sama ya. Ya, nilainya sama. Berarti kalau begitu 2x min 3 itu sama dengan 5 nilainya ya, karena ini sama dengan ini, otomatis ini sama dengan ini. Berarti kita kerjakan seperti biasa. 2x sama dengan 5, negatif 3 pindah positif 3, berarti 2x sama dengan 8. Maka x sama dengan 8 dibagi 2. X sama dengan 4. Jawabannya adalah C. Mudah ya? Oke, lanjut. Kita lihat contoh nomor 14. Nilai dari, nah ini mah yang seperti tadi ya. Berarti 3 pangkat 4. Ingat kalau dikali itu berarti di sifat bilangan berpangkat, jika dikali maka mengerjakannya di jumlah pangkatnya dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Ini bilangan pokok sudah sama 3 semua. Berarti 3 pangkat 4 ditambah 5 dikurangi 3, kan dijumlahkan ya kalau kali itu, per 3 pangkat 2. Sekarang kita lihat yang 3, 4 tambah 5 itu 9 dikurangi 3 itu 6 per 3 pangkat 2. Nah ini dibagi, kalau dibagi itu diapain? Dikurang, berarti 3 pangkat 6 dikurangi 2 berapa? 3 pangkat 4. Berapa 3 pangkat 4 itu? 3 4 pangkat kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jawabnya berapa? 81. Oke ya. Demikian pembelajaran tentang pembahasan soal-soal bilangan berpangkat. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan singkat dari Ibu. Selanjutnya nanti kalian coba mengerjakan soal latihannya ya. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.